Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Cynthia, NIM 10420004, kelas HES 4A, mata kuliah Hukum Acara Pidana. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan satu laporan, informasi laporan dan pengaduan. Satu, laporan sebagaimana ketentuan pasal 1-24 KUHP. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan kejadian peristiwa pidana. Pada pasal 1-25 KUHP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai pemerintah oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dari pengertian di atas dapat dimaknai jika keduanya sama-sama mengandung arti pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan, namun perbedaannya terletak pada jenis hukum, material, atau jenis kejahatan tindakan pidana yang diberitahukan. 2. Pengertian penyidikan. Dalam pasal 1 nomor 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidikan untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut Tholib Effendi, dalam buku Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di beberapa negara 2013, tindakan penyidikan ditekankan pada pencarian serta penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Pengertian penyidikan dalam pasal 1 nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana. Tujuannya untuk menemukan tersangka. Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya, sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindakan pidana. 3. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut. A. Penangkapan. Pasal 1 ayat 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dalam peradilan dalam hal serta penuntutan cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan pasal 1672 dan pasal 1773 KUHP menjelaskan mengenai tujuan penangkapan. B. Penahanan. Pasal 1 ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Dalam hal serta penuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sementara itu dalam pasal 21 ayat 1 74 KUHP menjelaskan mengenai kegunaan dilakukan penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. C. Penggeledahan.
Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah, tempat tinggal, dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindak pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal yang menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindakan pidana. D. Penyitaan. Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil ahli dan atau penyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, merujuk atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 4. Berdasarkan KUHP, berikut adalah hak-hak tersangka dan terdakwa. Yang pertama, hak penyelesaian perkara pasal 50. Kedua, hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya pasal 51. Hak memberikan keterangan secara mandiri dan bebas tanpa intimidasi dari pihak manapun pasal 52, hak atas juru bahasa pasal 53, hak atas pendampingan dan pembelaan diri penasihat hukum pasal 54, hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya pasal 55, hak mendapatkan bantuan hukum atau pro bono alias cuma-cuma pasal 56, hak menghubungi penasihat hukum pasal 57, hak untuk menghubungi dan atau diperiksa kesehatannya oleh dokter pasal 58, hak diberitahukan adanya penahanan kepada keluarga pasal 59, hak penerima kunjungan dari keluarga atau rekan pasal 60 dan pasal 61, hak surat menyurat dengan penasihat hukumnya pasal 62, hak menghubungi dan dikunjungi oleh rohaniawan pasal 63, hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan dirinya pasal 65, hak untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian pasal 66, hak untuk mengajukan upaya hukum pasal 67, hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitas pasal 68, hak untuk mendapatkan berkas perkara pasal 72. Nomor 5, bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara karena konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum sekalipun terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. 6. Berita acara pemeriksaan merupakan keterangan terdakwa di luar persidangan yang diberikan kepada penyidik pada saat terdakwa berstatus sebagai tersangka. Berita acara pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan dalam pembuatan surat dakwaan. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana konsekuensi hukum ketika terdakwa mengingkari isi berita acara pemeriksaan di dalam persidangan. Penelitian hukum ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. 7. Pada tahapan ini, tim penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke tim JPU. Dengan demikian, status penahanan para tersangka nantinya menjadi tahanan JPU. Penyidik dan JPU mencari hari baik DNA yang pasti penyerahan tahap 2 ini sebelum batas waktu masa penahanan para tersangka berakhir. Setelah nantinya penyerahan barang bukti dan tersangka atau penyerahan tahap 2, tim JPU yang beranggotakan sebanyak 10 orang, jaksa Pidsus dan jaksa fungsional akan menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan sendiri dibuat
sesuai BAP yaitu sebanyak 6 buah. Setelah surat dakwaan, surat serah terima tersangka dan barang bukti disusun, maka dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai target. BAP dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik dan JPU masih koordinasi untuk menentukan kapan penyerahannya dan nanti status penahanan dari tahanan penyidik dialihkan menjadi tahanan JPU menunggu penyusunan surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap persidangan. Baiklah, sekian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.